Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dunia Fatih Ar-Rasyid. Hari ini kita mau ngajakin teman-teman semua untuk main ke tempat wisata yang udah melegenda dari tahun ke tahun, yang terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Apalagi kalau bukan Gunung Tangkuban Parahu. Ini adalah untuk loket beli tiketnya ya. Kemarin kita datang di weekend dan teman-teman bisa pause untuk harga yang lebih jelasnya. Jarak antara loket tadi kita beli tiket dan tempat parkirnya juga lumayan ya, sekitar 5 menit berkendara. Dan harus dipastikan untuk teman-teman yang mau main ke sini harus bawa kendaraan dalam kondisi prima, karena kan kita jalannya terus menanjak ya ke atas dan juga belok-belok, dan jangan lupa harus dicek nih untuk kondisi remnya juga. Dan sepanjang perjalanan kita akan disuguhi dengan pemandangan pepohonan yang rimbun dan hamparan kebun teh di sekitarnya. Dan for your info, Gunung Tangkuban Parahu ini mempunyai ketinggian setinggi 2084 meter. Sebelumnya kita bakalan lewatin tempat parkir untuk bus, karena untuk bus dipisah ya sama kendaraan pribadi. Jadi nanti untuk teman-teman yang mungkin pakai bus ke sini, ini akan dianterin sama mobil yang namanya ontang-anting. Dan kalau misalnya kita bawa kendaraan pribadi, ini masih tetap jalan lurus terus ya, ngikutin arah jalan aja. Dan ternyata daerah Gunung Tangkuban Parahu ini dikelola oleh Perum Perhutanan. Untuk suhu rata-rata hariannya di sini adalah 17 derajat Celcius pada siang hari dan 2 derajat Celcius pada malam hari. Mau nggak kebayang ya kalau misalnya malam-malam ada di sini, tapi kayaknya nggak mungkin juga karena jam operasionalnya di sini tuh buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dan akhirnya kita sampai ke tempat parkirnya. Ini tempat parkir untuk mobil pribadi dan ada untuk jet bus juga bisa parkir di sini. Pokoknya selain bis tempatnya di sini ya. Ini tempat parkir yang di bagian selatan teman-teman, karena ada 2 tempat parkir di bagian selatan dan juga utara. Nah, ini kita bisa langsung lihat ada tugu selamat datangnya. Ini tugu yang sangat ikonik ya, banyak sekali orang untuk berfoto di depan sini. Gunung Tangkuban Parahu itu punya 3 kawah yang populer teman-teman. Di antaranya yaitu adalah Kawah Ratu, Kawah Upas, dan Kawah Domas. Sementara ini kita lagi mau menanjak ke arah yang paling tinggi di sini ya, namanya adalah Kawah Ratu, karena kalau dari sana itu pemandangannya luar biasa bagus sekali. Kita bisa ngelihat pemandangan secara luas. Fatih sama mamanya kali ini nggak ikut lagi ya teman-teman, karena memang tidak memungkinkan. Jadi bapaknya aja nih yang cuman bisa explore ke Gunung Tangkuban Parahu. Aduh, kasihan banget ya teman-teman. Ini main ke tempat sebagus ini cuman sendirian doang. Selesai dari Kawah Ratu yang letaknya ada di bagian selatan, ini kita langsung menuju ke sisi lain dari tempat ini, yaitu ke bagian utara. Dan selama perjalanan kita benar-benar disuguhin sama pemandangan yang luar biasa bagus sekali. Dan langitnya lihat deh teman-teman, benar-benar biru dan putih cerah, nggak ada polusi. Dan sesuai dengan yang teman-teman lihat tadi, bentuk dari Gunung Tangkuban Parahu ini adalah stratovulkano dengan pusat erupsi yang berpindah dari timur ke barat.
Dan jenis bebatuan yang dikeluarkan oleh Gunung Tangkuban Perahu melalui letusan adalah kebanyakan lava dan sulfur. Kemudian mineral yang dikeluarkan adalah sulfur belerang, dan mineral yang dikeluarkan saat gunung sedang tidak aktif nih seperti sekarang itu adalah uap belerang. Makanya kita kalau di sini bisa sangat mencium bau-bau belerang ya teman-teman. Kita masih melanjutkan perjalanan ya ke bagian utara, dan sepanjang perjalanan ini udah banyak tukang dagang di sini. Ada tukang dagang makanan ataupun souvenir ataupun kupluk-kupluk kayak yang lucu-lucu. Ini jadi ciri khas sih kalau misalnya di sini. Dan untuk keamanannya, Gunung Tangkuban Perahu ini di berbagai sisi dipasang pagar berupa kayu-kayu ya. Tapi teman-teman harus tetap hati-hati, jangan sampai terlalu menekan ke kayu-kayu tersebut ya. Dan ini dia sisi utara dari Gunung Tangkuban Perahu. Kita bisa lihat di sini ramai orang. Ada tempat sewa kuda juga buat teman-teman yang mau naik kuda. Pemandangan di sini juga nggak kalah cantik dari di sisi bagian selatan. Cuman bedanya banyak orang aja di sini, jadi vibes liburannya lebih terasa ya teman-teman. Kalau teman-teman udah capek nih ngelilingin kawasan wisata ini, teman-teman bisa naik kuda dan harga sewanya itu adalah sekitar 50.000 untuk sekali naik ya. Dan di tempat ini teman-teman nggak perlu takut kelaparan karena banyak sekali warung yang nyediain aneka kuliner yang enak, dilengkapi dengan minuman hangat yang cocok banget dinikmati saat cuaca dingin. Untuk kebersihannya tempat ini juga bagus banget teman-teman, karena walaupun banyak sekali pengunjung yang datang tapi kita nggak ngelihat sampah berserakan. Dan bagusnya di sini juga disediakan banyak tempat sampah yang besar-besar. Jadi jangan sampai ya teman-teman buang sampah sembarangan. Di sisi utara kita bisa langsung ngeliat ada sebuah masjid yang besar dengan 2 lantai. Dan dari sini juga kita bisa ngeliat secara jelas pemandangan Gunung Burangrang. Sekarang kita coba masuk aja yuk ke dalam masjid yang ada di Gunung Tangkuban Perahu ini. Kita juga mau kasih tips nih buat temen-temen yang mau main kesini, kalau bisa pakai baju anget ya, karena udara dan anginnya cukup lumayan kencang di sini. Dan jangan lupa gunakan alas kaki yang nyaman biar teman-teman kakinya nggak lecet pada saat berkeliling, karena kan bisa dilihat sendiri ya, treknya ini sangat besar dan banyak bebatuan juga. Sekilas informasi untuk teman-teman, Gunung Tangkuban Perahu ini termasuk gunung api yang masih aktif statusnya dan diawasi terus oleh Direktorat Vulkanik Indonesia. Karena beberapa kawahnya itu masih menunjukkan tanda-tanda keaktifan gunung sampai saat ini. Di antara tanda aktivitas gunung berapi ini adalah munculnya gas belerang dan sumber-sumber air panas di kaki gunung. Di antaranya adalah kawasan Ciater Subang. Makanya nggak heran ya, di daerah sini banyak banget tempat pemandian air panas dan belerang, ya sumbernya dari sini. Untuk teman-teman yang hobi banget bawa buah tangan atau souvenir dari tempat yang teman-teman kunjungin, jangan khawatir karena di sini ada banyak banget penjual yang menjajakan oleh-oleh atau souvenir. Di antaranya adalah baju, tas rajut, dan juga tadi ada ya seperti patung-patung dari kayu. Ataupun teman-teman yang mau bawa oleh-oleh untuk saudaranya bisa banget beli di tempat sini.
Selain souvenir, di daerah sini juga banyak banget penjual jagung bakar ya teman-teman. Jadi yang pengen sambil cemal-cemil ngeliatin keindahan alam di Gunung Tangkuban Perahu, karena di sini juga disediain beberapa kursi, bukan kursi sih, tempat duduk ya tepatnya. Sebentar lagi kita akan sampai ke batas wilayah yang bisa dikunjungin sama wisatawan yang datang ke sini ya teman-teman. Ini di depan kita bisa lihat ada semacam gapura gitu ya. Nah, ini tempat batas akhir wisatawan bisa main ke tempat ini, karena katanya kalau misalnya kita tetap melanjutkan perjalanan lurus ya ke arah sana, itu bau belerangnya itu udah nggak aman buat kita teman-teman. Makanya tempat di sebelah sini tuh udah jarang ya pengunjung yang datang, udah lumayan sepi juga. Dan uniknya di sini tuh ada kolam pemandian keramat ya teman-teman. Jadi ini tuh dijaga sama kuncen. Gak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Jadi katanya cuman kuncennya aja nih yang boleh menentukan orang tersebut masuk atau enggak. Wah, kira-kira kategorinya apa ya yang bikin kita boleh masuk apa enggak ke tempat itu. Dan khusus untuk wanita yang sedang haid atau berhalangan itu udah otomatis nggak boleh masuk ke tempat kolam pemandian keramat yang tadi. Karena bapaknya Fatih nggak akan mandi ke kolam pemandian keramat yang tadi ya, akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Ini di sini masih banyak juga pedagang souvenir. Luas banget ya teman-teman tempat wisata di sini, kayaknya nggak habis-habis gitu. Padahal udah lumayan jauh juga nih kita perjalanan dari awal tadi. Gunung Tangkuban Perahu juga kayaknya jadi tempat alternatif buat teman-teman yang pengen naik gunung tapi nggak berasa naik gunung teman-teman, ya nggak? Karena suasana yang bisa kita dapat ini kayak bukan lagi naik gunung biasa, kayak lagi liburan aja, tahu-tahu kaki pegel gitu ya. Lepas dari tempat oleh-oleh tadi, ini bapaknya Fatih langsung menuju ke tempat selanjutnya. Ini kayak semacam hutan gitu, tapi nggak tahu ya, tadi berbahasa Belanda, agak susah kita nyebutinnya daripada salah-salah ya teman-teman. Dan di sini sepi banget, bener-bener nggak ada orang. Mungkin ya orang juga mikir ngapain ya daripada nyasar kan, karena di sini juga nggak ada trek untuk pejalan kaki. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa baca peta ya atau mengingat tempat seperti mamanya Fatih, lebih baik nggak usah deh kesini, apalagi sendirian nih kayak bapaknya Fatih. Dia cuma modal nekat doang, udah untung alhamdulillah bisa balik ke tempat semula. Tapi mungkin buat temen-temen yang suka menyendiri, menikmati suasana alam, karena di sini tempatnya
Katanya enak banget teman-teman, kata bapaknya Fatih. Selain sejuk, terus ya masih kedengaran suara-suara alam gitu karena emang nggak ada orang juga di sini. Kalau mamanya Fatih yang kesini sih udah pasti nyasar ya teman-teman. Untungnya kita nggak ikut karena takutnya malah jadi panik ya kesini. Dan dari sini kita juga bisa ngintip tuh di depan ada pemandangan Gunung Burangrang yang Masya Allah bagus banget. Dan terakhir kita datang ke pusat informasi. Nah, di tempat ini teman-teman bisa mencari tahu informasi-informasi apa aja tentang Gunung Tangkuban Perahu, dimulai dari letak geografinya, terus tentang kawah-kawah yang ada di sini dan jenis bebatuan yang ada di sini. Pokoknya informasinya lengkap banget dan karyawan yang berjaga di sini juga ramah banget. Kemarin juga papanya Fatih sempat nanya-nanya banyak ya. Dan di situ juga tadi bisa kita lihat beberapa orang-orang penting yang pernah mengunjungi tempat wisata ini. Bagus banget nih, selain kita bisa berwisata dan menikmati keindahan alam yang ada di sini, kita juga bisa dapat banyak informasi dan sejarah dari Gunung Tangkuban Perahu yang sudah melegenda dari zaman ke zaman. Walaupun khususnya di daerah Jawa Barat udah banyak banget bermunculan tempat pariwisata, tapi Gunung Tangkuban Perahu nggak pernah kehabisan minat pengunjung baik dari domestik maupun luar negeri. Dan akhirnya selesai sudah perjalanan berkeliling kita hari ini di tempat wisata Gunung Tangkuban Perahu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa tetap dukung channel Dunia Fatih Ar Rasyid. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.